Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Di era yang terus berkembang seperti sekarang, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya bergantung kepada jumlah karyawan, tetapi juga kepada kualitas, keterampilan, dan efisiensi mereka dalam menghadapi tantangan bisnis. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan bisa mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, yang tentunya berdampak kepada produktivitas perusahaan dan juga keberlanjutan operasional. Perekrutan harus menjadi bagian dari perencanaan strategis SDM karena berperan penting dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Untuk merekrut karyawan yang berkualitas, perusahaan perlu memahami industri, menganalisis faktor kesuksesan di pasar tenaga kerja, membangun hubungan dengan sumber calon karyawan, serta mempromosikan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Nah, materi selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja atau labor market. Labor market adalah tempat bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja untuk berunding mengenai tenaga kerja dan upah. Adapun fungsi dari pasar tenaga kerja atau labor market ini adalah yang pertama, menyalurkan keahlian, pendidikan, dan pengalaman individu ke perusahaan. Yang kedua, memberikan peluang kerja kepada perusahaan. Yang ketiga, mengalokasikan pekerja ke pekerjaan. Dan yang terakhir, mengkoordinasi keputusan pekerjaan. Apa sih bedanya pasar tenaga kerja dan perekrutan? Pasar tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan letak geografis seperti lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja bervariasi di setiap wilayah yang dapat mempengaruhi strategi rekrutmen. Pasar tenaga kerja juga dapat dikategorikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan teknis. Beberapa pekerjaan membutuhkan sertifikasi atau latar belakang pendidikan tertentu, seperti tenaga medis atau insinyur di perusahaan kontraktor pertahanan. Pasar tenaga kerja di bidang IT diperkirakan akan semakin ketat karena meningkatnya permintaan. Selain itu, profesor bisnis dengan PhD, teknisi otomotif, dan spesialis komputer bersertifikasi juga termasuk dalam kelompok tenaga kerja yang langka. Dan yang terakhir adalah pasar tenaga kerja global. Pasar tenaga kerja global adalah sistem tenaga kerja yang melibatkan pencari kerja dan pemberi kerja secara internasional ataupun dari berbagai negara. Faktor seperti globalisasi, teknologi, dan kebijakan imigrasi mempengaruhinya. Perusahaan multinasional sering merekrut tenaga kerja internasional untuk mendapatkan keterampilan teknis atau menekan biaya. Namun, pasar ini juga menciptakan persaingan ketat dan tantangan dalam regulasi serta adaptasi keterampilan. Kali ini saya akan lanjut membahas tentang rekrutmen pasif menjadi aktif. Individu yang sudah bekerja dan mungkin tidak mempertimbangkan pekerjaan lain, tapi direkrut disebut pencari kerja pasif. Ketika perusahaan mencari kandidat untuk mengisi posisi dengan orang-orang yang tidak secara aktif mencari pekerjaan, mereka harus menggunakan berbagai cara untuk mendorong kandidat pasif agar menjadi aktif. Saya ada rekrutmen semakin menjadi faktor krusial seiring dengan pergeseran di pasar tenaga kerja. Meskipun proses rekrutmen dapat menjadi mahal, ada faktor penyeimbang yang harus dipertimbangkan, yaitu biaya dari posisi yang tidak dari isi. Soalnya ada pasar tenaga kerja. Karena proses perekrutan dilakukan di berbagai pasar tenaga kerja yang bisa sangat bervariasi, memahami dasar-dasar pasar tenaga kerja akan membantu dalam memahami proses rekrutmen. Pasar tenaga kerja adalah kumpulan tenaga kerja eksternal dari mana perusahaan menarik calon karyawan. Soalnya ada keputusan strategis dalam rekrutmen. Ketika terjadi penurunan ekonomi di wilayah geografis tertentu atau dalam bidang pekerjaan tertentu, jumlah talenta yang tersedia meningkat sehingga biaya rekrutmen bisa lebih rendah. Namun terlepas dari apakah kandidat menimpa atau langka, perusahaan tetap harus membuat berbagai keputusan strategis dalam rekrutmen. Contohnya ada rekrutmen melalui internet. Internetlah menjadi sarana utama bagi banyak perusahaan dalam mencari kandidat pekerjaan, serta bagi pelamar dalam mencari pekerjaan. Dan yang terakhir ada rekrutmen efektif menggunakan website perusahaan. Perusahaan yang berhasil melakukan rekrutmen melalui website mereka memiliki situs yang tidak hanya menarik kandidat, tapi juga meningkatkan citra perusahaan dan pekerjaan yang ditawarkan. Di sini, saya akan membahas dua materi utama. Yang pertama, rekrutmen melalui situs web perusahaan. Perusahaan yang mau melakukan rekrutmen secara efektif melalui situs web memiliki tampilan yang lebih menarik dan memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan serta lowongan pekerjaan.
Perusahaan semakin banyak menggunakan media sosial seperti Facebook, LinkedIn, atau Twitter untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan. Keuntungan dari metode ini adalah yang pertama, jangkauan yang luas, memungkinkan jutaan pengguna melihat lowongan pekerjaan. Kemampuan untuk menghubungi kandidat potensial secara langsung dan meningkatkannya menggunakan media sosial oleh kandidat efektif yang mencari peluang kerja. Namun, perusahaan yang menggunakan media sosial untuk rekrutmen harus memiliki strategi yang jelas dan alat perekrutan yang terdefinisi dengan baik agar bisa memanfaatkannya secara maksimal. Materi yang kedua yaitu sumber perekrutan eksternal. Karena selain melalui internet, perusahaan masih menggunakan metode perekrutan eksternal lainnya, seperti yang pertama, media tradisional, atau mungkin kita lebih familiar dengan koran, majalah, TV, radio, dan billboard. Kita juga bisa melalui asosiasi profesional dan industri untuk mencari tenaga kerja yang dengan keahlian yang lebih khusus. Atau mungkin agen tenaga kerja publik dan swasta yang dapat membantu mencari kandidat. Adapun headhunters atau firma pencari eksekutif untuk posisi manajerial atau yang lebih profesional. Ada juga serikat pekerja, terutama dalam industri konstruksi dan listrik, yang dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai. Atau mungkin menggunakan outplacement firms yang dapat membantu kandidat yang kehilangan pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang baru. Metode selanjutnya ada metode rekrutmen kreatif. Karena perusahaan juga mulai menggunakan metode rekrutmen yang lebih inovatif, seperti yang pertama, job fair atau pameran kerja yang mempertemukan perusahaan dan kandidat dalam satu acara. Selanjutnya ada virtual job fair atau yang dilakukan secara online untuk menjangkau lebih banyak peserta. Atau mungkin menggunakan drive-thru job fair di mana kandidat bisa mengambil aplikasi kerja tanpa harus turun dari kendaraan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai metode perekrutan internal. Metode ini adalah salah satu cara untuk bisa membuat seorang karyawan akan lebih loyal di perusahaan yang sekarang melalui berbagai cara. Yang pertama di antaranya ada promosi, mutasi, dan hal lain sebagainya yang bisa membuat keloyalitasan para karyawan itu akan stay di tempat perusahaan yang mereka bekerja. Namun, perekrutan internal ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kekurangannya ialah suatu perusahaan atau suatu organisasi kurangnya mendapat ide-ide atau gagasan baru dari orang-orang baru dari eksternal. Selanjutnya, segelintir karyawan yang tidak mendapatkan promosi mungkin akan mendapati masalah moral ataupun bahkan sampai ke ranah politik karena untuk memperebutkan promosi tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan dari perekrutan secara internal. Yang pertama, akan memberikan motivasi tambahan bagi para karyawan untuk dapat mengerjakan tugas dengan maksimal sehingga mereka mendapatkan target untuk mencapai promosi tersebut. Seiring dengan berjalannya teknologi, sumber atau sistem informasi yang meliputi riwayat belakang, latar belakang, serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang akan terdata dan otomatis terekam jejak oleh si sistem tersebut. Jadi para SR atau para manajemen SDM tidak akan kesulitan untuk melacak jikalau mereka memang sedang memerlukan orang tambahan. Dari sudut pandang HR, alat rekrutmen tersebut pastinya sangat membantu untuk memudahkan para HR untuk dapat merekrut karyawan atau mempromosikan karyawan dari internal sesuai dengan target atau capaian perusahaan dari awal. Jika promosi internal ini tidak dimaksimalkan dengan baik, hal ini akan membuat para top karyawan yang memiliki performa yang baik itu akan merasa tidak dihargai dan mereka akan memiliki kemungkinan untuk dapat berubah atau berpindah ke perusahaan lainnya, yang dimana hal tersebut akan sangat merugikan dari perusahaan itu sendiri.